Halo rekan-rekan, halo rekan-rekan, ketemu lagi di Psikologi Belajar. Kita akan masuk di sesi 3. Kali ini kita akan membahas toko Burrhus Frederick Skinner. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang Ivan Pavlov, tentang classical conditioning. Kali ini kita akan membahas tentang operant conditioning. Tujuannya agar supaya kalian bisa paham bagaimana teori belajar dari B.F. Skinner. Adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu sejarah B.F. Skinner, kemudian pandangannya tentang manusia, jenis respon, jenis pengkondisian, dan prinsip-prinsip operant conditioning, lalu kemudian penerapannya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu profil dari B.F. Skinner ini. Kalau profil secara rinci, teman-teman bisa membacanya di berbagai di berbagai referensi, tetapi pada intinya adalah B.F. Skinner ini kuliah di bidang psikologi, bahkan doktornya juga di bidang psikologi di Harvard, dan dia mencetuskan suatu konsep tentang operant conditioning. Skinner ini anggap bahwa reward atau reinforcement merupakan faktor penting ketika seorang atau seorang individu atau organisme memasuki proses belajar. Gitu. Bahkan dari Skinner ini, dia berpendapat bahwa psikologi itu sendiri merupakan ilmu yang digunakan untuk meramal. Kata-katanya sih meramal ya, tetapi kita ada perubahan makna menjadi memprediksi dan mengontrol perilaku. Nah, sebenarnya meskipun sama-sama aliran behaviorisme, operant conditioning dan classical conditioning ini agak berbeda. Kalau menurut Skinner, classical conditioning itu kan merupakan akibat dari suatu tingkah laku. Dan reinforcement itu nggak diperlukan karena stimulinya itu sudah menimbulkan respon yang diinginkan. Sedangkan kalau operant conditioning itu adalah situasi belajar dari suatu organisme di mana suatu respon dibuat lebih kuat akibat adanya reinforcement langsung. Respon organisme itu akan kita perkuat karena adanya bantuan atau adanya dukungan dari reinforcement atau penguatan. Nah, kurang lebih profilnya Skinner seperti itu. Kemudian, Skinner ini punya pandangan tentang manusia. Nah, dia menganggap bahwa manusia itu, kita ini dibentuk oleh lingkungan kita. Oke. Kemudian, proses pembentukan atau shaping, nanti kita akan bahas secara lebih detail tentang shaping, maka manusia menjadi sosok tertentu. Dan juga manusia memiliki aspek kepribadian tertentu. Atau kalau misalnya kita logika, kepribadian manusia itu bisa saja dibentuk oleh lingkungan. Nah, itu pandangan Skinner terkait manusia. Nah, dia bilang bahwa manusia itu bukan makhluk pasif. Kayak misalnya si classical conditioning. Pokoknya kalau ada reinforcement dari luar, langsung gitu ya, langsung terkondisikan. Tapi manusia itu cenderung organisme yang aktif, yang kita selalu mencari konsekuensi yang menyenangkan. Itulah roh dari operant conditioning. Nah, itu ya makanya kok dia bilang bahwa walaupun sama-sama beraliran behaviorisme, berbeda dengan si Pavlov ataupun Watson yang menempatkan manusia sebagai pihak pasif, lingkungannya yang aktif kayak gitu. Jadi sama-sama meskipun manusia dibentuk oleh lingkungan, manusia juga bisa secara aktif menentukan dan mencari konsekuensi yang menyenangkan. Nah, Pavlov itu melakukan beberapa percobaan. Jadi kalau misalnya bukan Pavlov, Skinner melakukan beberapa percobaan. Kalau kalian pernah baca, kalau Pavlov kan dia menggunakan anjing Pavlov. Kalau misalnya Skinner dia menggunakan dua hewan, yaitu tikus dan merpati. Nah, ini saya contohkan yang tikus ya. Itu dikenal sebagai apa? The Skinner Box. Oke. Nah, ini Skinner Box namanya. Skinner Box ini intinya adalah si
Skinner dia meletakkan, dia naruh seekor tikus yang lagi kelaparan. Awalnya tikus-tikus itu tikus itu pertama kali diletakkan dalam box, dia itu kayak keliling-keliling ke box tersebut, dia cakar-cakar dinding box itu. Lalu kebetulan pada saat dia sedang keliling nih si tikus, dia menyentuh suatu tuas. Nah, ketika dia sentuh tuas tersebut, makanan jatuh. Oke? Okay? Setiap kali tikus tekan tuas tersebut, melakukan hal tersebut, dia dapat makanan. Dari sini, tikus itu belajar bahwa ketika ia akan menekan tuas, maka dia akan mendapatkan makanan. Akhirnya, perilaku tikus untuk menekan tuas itu akan diulangi. Akan diulang-ulangi tersebut. Gitu ya. Sampai pada ada satu titik, perilaku tersebut tidak muncul lagi. Dengan penguatan tadi, makanannya dihilangkan. Jadi, pada saat tikusnya tekan tuas, makanan udah nggak muncul. Setiap kali tikus tekan tuas tersebut, makanannya udah nggak muncul. Akhirnya tikus nggak menekan itu lagi karena dia belajar, oh ternyata nggak kok, nggak ada makanan yang muncul. Nah, dari Skinner box tersebut ada langkah-langkahnya ternyata teman-teman. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Skinner di situ. Yang pertama deprivasi. Jadi deprivasi ini percobaan di mana penguat tidak diberikan pada hewan, atau kalau dalam hal ini si tikus ini tidak diberikan makan dan minum kayak gitu. Nah, sedangkan kemudian masuk kedua, setelah melewati deprivasi tadi gitu ya, Skinner menyiapkan suatu tuas untuk jatuhkan makanan kayak gitu. Setiap kali tombol ditekan, maka makanan itu akan jatuh gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lever pressing atau penekanan tuas. Pada akhirnya kan sudah diisi nih makanannya lagi. Nah, ketika di magazine trainingnya itu sudah diisi, makanannya sudah diisi, tuasnya sudah ready kayak gitu, si tikus yang menekan tuas tersebut akan dapat makanan. Nah, respon ini akan diperkuat kayak gitu. Itu Skinner's box. Nah, Skinner bilang bahwa organisme itu punya jenis-jenis perilaku. Perilaku yang pertama adalah responden behavior. Nah, responden behavior ini adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks. Perilaku ini nggak perlu dipelajari ataupun akan dikuasai oleh kita dengan sendirinya. Nah, ilmuwan lain yang sependapat dengan Skinner mengatakan ini sebagai innate behavior atau perilaku alami. Contoh, ini kayak gerak refleks lah. Pas kita mendekati tangan ke suatu yang panas, langsung kita angkat. Atau misalnya pada saat mata kita kemasukan debu, kita langsung mengedipkan, atau bahkan ada yang reaksi langsung kucek-kucek mata, kayak gitu. Itu kan tidak perlu dipelajari. Atau menggerakkan kaki saat kan ada lututnya kita, dokter ketok, itu langsung ada kayak gerakan sendiri. Nah, itu responden behavior. Nah, responden behavior ini juga ada kayak gitu, itu responden behavior. Yang kedua adalah operant behavior. Jadi perilaku yang dipelajari dan akan keluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat suatu kejadian saling berhubungan. Nah, perilaku operan inilah yang akan dibentuk melalui operant conditioning. Intinya kalau tadi itu perilaku yang muncul itu terjadi secara refleks, kalau operant behavior itu kita pelajari. Gitu ya. Nah, kan tadi dikatakan bahwa operant behavior ini kan dibentuk dari operant conditioning atau pengkondisian. Nah, menurut Skinner ada beberapa jenis pengkondisian. Ada 2 jenis, yaitu tipe S, respondent conditioning atau pengkondisian responden, yang kayak tadi ya, respondent behavior. Disebut juga pengkondisian klasik, dan menekankan pada pentingnya stimulus dalam menimbulkan respon yang diinginkan. Contohnya ya ini kayak punyanya Pavlov sebenarnya tipe S ini. Sedangkan yang akan kita pelajari adalah tipe R, di mana ada prinsip nih dalam tipe R ini, yaitu ketika respon yang diikuti dengan stimulus menguatkan, akan cenderung diulang. Kalau kita melakukan suatu perilaku dan kita mendapatkan penguatan, maka perilaku kita akan cenderung kita ulang. Nah,
Stimulus yang menguatkan adalah sesuatu yang dapat meningkatkan dimunculkannya respon operan. Contohnya, gampangannya kayak gini. Ketika kita melakukan suatu hal dan kita dikasih penguatan, otomatis kita kan akan mengulangi perilaku tersebut. Nah, penguatan tersebut akan meningkatkan probabilitasnya kita, kemungkinan kita untuk melakukan perilaku sejenis. Contohnya, kalau kita selesai mengerjakan pekerjaan rumah kayak gitu ya, terus orang tua puji. Nah, penguatan itu kan orang tua puji tuh. Jadi, setiap kali orang tua akan puji kita perilaku kita akan diperkuat. Misalnya kita menjadi lebih rajin. Kayak gitu. Nah, itu konsep dari operant conditioning. Nah, pengkondisian operan itu kan adalah proses belajar, ya kan? Konsep belajar menurut Skinner yaitu seperti ini. Jadi, kita akan mempelajari sesuatu atau akan ada terjadi perubahan tingkah laku setelah respon kita dikuatkan. Oke, ada penguatan di situ. Hanya kita akan belajar. Nah, contohnya gimana? Misalnya kayak gini nih. Seorang siswa sedang giat-giat belajar, gitu ya. Kemudian gurunya itu senyum atau muji dia. Maka senyuman dan pujian guru tersebut akan membuat dia belajar, oh ternyata kalau aku belajar dengan giat, guruku akan memberikan pujian. Maka perilakunya akan meningkat, dia akan tetap rajin belajar. Atau contoh kedua dalam konteks karyawan. Tiba-tiba karyawannya sedang bekerja dengan rajin kayak gitu ya, bosnya tepuk di belakang, wah kerjaanmu bagus kayak gitu. Nah, ini kan penguat nih tepukan tadi, maka si orang itu, si karyawan ini akan belajar, oh kalau saya ini rajin belajar, rajin bekerja, maka bos saya akan puji, makanya dia akan memperkuat perilakunya agar supaya dia akan rajin bekerja gitu. Nah, di dalam proses belajar atau di dalam proses pembentukan perilaku secara pengkondisian operan terdapat komponen-komponen, ada bentuk-bentuknya. Yang pertama adalah reinforcement positif. Jadi kita memberi penguatan untuk memperkuat perilaku. Contohnya kayak yang ada di PPT. Reinforcement negatif gitu, menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Oke, tidak membersihkan rumah jika lulus ujian. Kemudian ada punishment. Punishment itu memberikan perlakuan yang tidak menyenangkan untuk meniadakan perilaku. Jadi, memberikan tugas tambahan pada saat mahasiswa datang terlambat. Tugas tambahan ini kan akan dianggap sebagai sesuatu yang nggak enak. Nah, agar supaya si mahasiswa ini tidak datang terlambat lagi. Sedangkan kalau punishment negatif, itu ngambil stimulus yang menyenangkan supaya perilaku tersebut nggak ada. Misalnya nih, orang tua menyita HP saat nilai UTS jelek. Jadi, anak akan belajar di situ. Oh, kalau misalnya aku ini malas belajar, makanya makanya itu nilai UTS-ku jelek, makanya orang tuaku sita HP-ku. Nah, dia akan belajar nih, wah kalau gitu aku harus rajin belajar supaya HP-ku nggak disita. Nah, mungkin teman-teman agak bingung untuk istilahnya, karena hampir-hampir sama. Tetapi supaya membuat kalian tidak bingung, kita akan pakai konsep kayak gini. Reinforcement digunakan untuk memunculkan perilaku. Harapannya perilaku itu akan ada. Oke? Punishment digunakan untuk menghilangkan perilaku. Paham sampai sini ya? Oke. Sekarang kan ada positif dan negatif. Positif itu memberikan sesuatu. Negatif mengambil atau mengurangi sesuatu. Jadi, kalau reinforcement positif, reinforcement apa tadi? Perilaku itu akan muncul harapannya. Positif apa? Memberikan sesuatu. Jadi, kita ngasih sesuatu supaya perilaku itu muncul. Clear ya? Kalau reinforcement negatif,
Reinforcement kan artinya kita pengennya perilaku itu muncul. Negatif kan artinya ngambil atau mengurangi. Jadi kita ngambil atau kita kurangi sesuatu supaya perilaku itu muncul. Sama kayak punishment. Punishment itu apa tadi? Menghilangkan perilaku. Positif apa? Memberikan sesuatu. Jadi kita kalau punishment positif artinya apa? Kita ngasih sesuatu supaya perilaku itu nggak muncul. Punishment negatif berarti apa? Kita ambil sesuatu, kita kurangi sesuatu dari seorang itu, supaya perilakunya nggak muncul. Oke? Gitu ya. Jadi jangan bingung lagi terkait dengan istilah-istilahnya. Baik. Tetapi seiring perjalanannya waktu, teman-teman, punishment ini bisa dikatakan nggak efektif ketika kita membentuk perilaku. Tidak selamanya efektif. Kenapa? Pertama, yang namanya punishment, itu kan menyebabkan perasaan nggak nyaman. Ya, misalnya ketakutan, kayak gitu ya. Dan di dalam pemikirannya kita, ketika kita memberikan punishment pada suatu organisme, termasuk kita manusia, hukuman itu langsung mengindikasikan apa sebaiknya yang tidak dilakukan. Jadi mindset-nya itu udah negatif duluan kalau terkait dengan punishment. Nah, dan karena adanya mindset seperti ini, akan ada pemikiran juga seseorang tidak akan memunculkan perilakunya kalau si penghukum itu ada. Kalau ibunya ada, dia akan belajar. Seorang siswa akan belajar. Karena dia takut ibunya akan ngomelin dia, ibunya akan ngambil HP-nya, atau ibunya akan mukul dia. Tetapi ketika si penghukum itu, si ibunya nggak ada, anak itu nggak akan rajin belajar. Kayak gitu. Kemudian, hukuman, punishment ini bisa menyebabkan agresivitas, contohnya. Dan ada efek sampingnya, misalnya kayak gini. Pencuri yang dihukum, kan dia mencuri, berarti kan akan diberikan hukuman supaya perilaku mencurinya tidak ada. Tetapi dengan dia dihukum, dia akan berpotensi untuk agresif dan bahkan berpotensi untuk melakukan kejahatan lain kalau ada kesempatan lain. Ada efek sampingnya dari hukuman itu. Atau anak-anak, misalnya dia nggak mau makan, akhirnya anak itu dihukum. Ya kan? Anak itu dihukum. Nah, kalau anak kecil itu dihukum, dia akan menjadi rewel. Makanya punishment ini tidak selamanya efektif dalam bentuk perilaku. Itulah kenapa kok pendekatan-pendekatan meskipun behaviorisme sekarang lebih cenderung untuk melihat dari sisi reinforcement, lebih melihat dari sisi penguatan. Nah, terus kalau misalnya punishment memang tidak selamanya efektif, apa yang bisa dilakukan? Ya, mengubah lingkungan. Jadi mengubah settingnya gimana. Jadi misalnya kayak anak-anak nggak mau makan gitu ya, perilakunya tidak, atau contoh lain, perilakunya tidak mau belajar, mungkin lingkungannya diatur, misalnya dijauhkan dari hal-hal yang membuat dia main-main, atau misalnya di setting tempat belajarnya supaya memang benar-benar kayak situasi belajar, jangan sampai dalam kamarnya ada PlayStation mungkin, atau ada gamenya di situ, ya di situ juga meja belajar. Atau misalnya kayak kita di kuliah, meja belajarnya kita di situ, tetapi tempat tidurnya kita juga di situ. Akhirnya kita akan jadi malas belajar. Nah, itu berubah lingkungan. Kemudian ya memberikan reinforcement pada perilaku yang diharapkan. Misalnya nih anak kecil malas belajar, tetapi ketika dia rajin belajar, kita kasih reinforcement, kita kasih penguatan. Dan ini berlaku juga untuk anak-anak, gitu ya. Biarin aja perilaku tersebut hingga dia bosan, hingga dia merasakan dampak negatif dari perilaku tersebut, atau biasa disebut let time pass, dibiarkan seperti itu. Cuma memang apakah let time pass atau membiarkan ini akan berdampak ke depannya, ya pasti akan ada dampak lainnya, akan ada efek sampingnya juga. Tetapi 4 alternatif ini bisa kita gunakan untuk pengganti punishment, gitu ya. Nah, agar supaya pembentukan perilaku ini menjadi efektif, menjadi efisien,
perlu yang namanya scheduling. Kita perlu tahu yang namanya penjadwalan penguatan. Penjadwalan penguatan itu ada 5, teman-teman. Nah, di sini ada tabel yang kalian bisa baca sendiri dulu. Jadi jadwal penguatan itu ada 5, ada berkesinambungan, ada interval tetap, ada interval variabel, ada rasio tetap, ada rasio variabel. Nah, kalau bedanya, cara bacanya gini. Jadi ada penguatannya gini nih, berkesinambungan. Terus ada interval dan rasio. Oke? Interval itu berkaitan dengan ada time frame-nya. Gitu ya, ada time frame-nya. Sedangkan kalau rasio berkaitan dengan jumlah. Clear sampai sini? Interval berkaitan dengan ada time frame atau ada waktunya, terkait dengan waktu. Kalau rasio itu terkait dengan jumlah. Nah, kemudian di dalam interval dan juga di rasio ada 2 lagi, yaitu fix atau tetap dan variabel atau tidak tetap. Jadi interval tetap itu artinya kita kasih reinforcement pada interval waktu yang sama. Contohnya, kita udah bekerja, maka kita mendapatkan penguatan gaji setiap bulannya tanggal 25. Kalau interval variabel, intervalnya itu, penguatannya itu diberikan pada waktu yang nggak tetap. Misalnya nih, kita tiba-tiba dikasih bonus, kayak gitu, dengan berdasarkan kinerjanya kita. Kemudian rasio. Rasio itu kan berhubungan dengan jumlah. Kalau fixed rasio itu jumlahnya tetap. Contoh, setiap kita beli 5 gratis 1. Maka setiap kita beli 10, kita akan dapat 2. Kalau kita beli 15, kita dapat berapa? 3. Jadi sama. Gitu. Sedangkan kalau rasio variabel, reinforcement diberikan kalau berdasarkan jumlahnya nggak tetap. Misalnya nih, komisi penjualan kita itu 1.000. Komisi penjualannya kita. Maka kita akan dapat bonus berapa. Nah, itu nggak akan tetap. Karena apa? 1.000, komisi kita, target kita 1.000, komisi kita dapat 500. Bisa saja kalau komisi kita, target kita dapat 5.000, kita komisinya lebih banyak. Jadi nggak tetap penguatannya kita. Itu ya kalau jadwal penguatan. Nah, kemudian di dalam Skinner ini kan konsep utamanya salah satunya adalah membentuk perilaku atau shaping. Shaping ini ketika kalian mau membentuk perilaku, tidak ada pembentukan perilaku yang instan. Kalau kita ngomongin tentang modifikasi perilaku, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang paling ribet. Pembentukannya loh ya ini ya, bukan perilakunya, tapi pembentukannya. Nah, proses pembentukan perilaku atau respon yang diinginkan itu ada dilakukan melalui 2 proses, yaitu differential reinforcement dan successive approximation. Kita akan bahas satu-satu itu. Yang pertama adalah differential reinforcement. Respon yang ingin diberi penguatan dan ada respon yang tidak diberi penguatan. Jadi di sini kita tentukan dulu respon yang perilaku apa yang hendak kita berikan penguatan. Kita misalnya menginginkan anak itu supaya bisa rajin belajar. Oke. Nah, perilaku rajin belajar apa yang akan kita kasih penguatan? Dan perilaku rajin belajar apa yang tidak akan kita kasih penguatan? Kita bagi dulu. Jadi jangan semua ketika dia belajar terus kemudian kita kasih dia penguatan. Misalnya nih, ketika seorang anak itu dia belajar, kemudian dia bisa menjelaskan kembali, maka kita kasih hadiah ke dia. Tetapi ketika dia sudah baca buku, kayak gitu, kita belum akan kasih hadiah ke dia. Oke, contohnya gini ya. Contohnya differential reinforcement gini. Anak belajar. Oke, ayo anak belajar kayak gitu. Kalau pada saat si anak itu belajar, kita harus tentukan dulu respon mana atau perilaku mana yang akan kita beri penguatan. Oh, kita akan ngasih penguatan ke dia ketika dia membaca pelajarannya, kemudian dia menjelaskan kembali ke kita sebagai orang tua gitu ya. Itu baru kita kasih hadiah ke dia. Penguatan, saya kasih permen ke dia. Tetapi ketika si anak itu cuma membaca aja, tanpa dia bisa menjelaskan kembali ke kita nggak akan kasih. Meskipun dia sudah membaca buku loh ya. Karena kita menentukan
perilaku yang akan kita beri penguatan ketika si anak itu sudah membaca dan ketika si anak itu bisa menjelaskan kembali. Itu differential reinforcement. Kemudian yang kedua adalah successive approximation. Penguatan diberikan pada respon yang sesuai dengan harapan. Nah, kayak tadi nih, kan setiap dia belajar, kemudian dia menjelaskan, kita kasih penguatan. Tetapi ketika semakin banyak dia belajar dan semakin banyak dia jelaskan, mampu jelaskan ke kita, maka reinforcement-nya akan kita tingkatkan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Itu contohnya shaping, pembentukan perilaku. Oke? Nah, Skinner menjelaskan beberapa perilaku di dalam konteks operant conditioning. Perilaku yang pertama adalah extinction. Nah, dia bilang, kita bisa mempelajari, kita bisa membuat suatu respon kalau kita dikuatkan. Tetapi ketika penguatan itu sudah tidak diberikan lagi, maka perilaku itu akan hilang. Contohnya ingat kayak yang box tikus tadi. Ketika si tikus itu nekan tuas, makanan jatuh. Makanya dia belajar apa? Setiap kali tikus menekan tuas, ada makanan. Tetapi, dalam satu percobaan lagi, Skinner tidak memberikan makanan di dalam tuas itu. Sehingga ketika tikus menekan, tidak keluar makanan. Dia seperti itu lagi, sebegitu terus, si tikus akan belajar. Dia akan terjadi extinction. Dia tidak akan menekan tuasnya lagi. Karena dia akan belajar, oh, kalau aku tekan tuas, nggak ada penguatan kok, nggak akan ada makanan yang jatuh kok. Kayak gitu, itu extinction namanya. Nah, kemudian ada spontaneous recovery, yaitu contohnya langsung kayak gini nih. Kan tadi si tikus sudah belajar nih, bahwa sekarang ternyata kalau aku tekan tuas, makanan itu nggak akan jatuh. Lah, tiba-tiba dia iseng-iseng nih si tikus, dia tekan gitu ya tuasnya. Lah, makanannya jatuh. Akan ada spontaneous recovery. Oh, ternyata makanannya udah ada. Nah, perilaku yang sudah dia pelajari sebelumnya, dia akan langsung praktekin tanpa harus dia belajar lagi. Makanya dia akan tekan lagi tuasnya, makanannya jatuh lagi. Itu spontaneous recovery. Clear ya? Oke, kemudian generalisasi. Proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon tersebut. Kalau kita mendengar bunyi ting-ting, kita akan menggeneralisasi itu sebagai tukang bakso. Jadi setiap kali semua bunyi ting-ting itu kita akan mempersepsikan, oh itu tukang bakso kok. Tetapi ternyata ada diskriminasi. Lah, pada saat misalnya kita di Surabaya, bunyi ting-ting baksonya gini. Gitu ya. Itu kita samakan semuanya. Oh, generalisasi di Surabaya, di Bali, di Jakarta. Kalau kita mendengar bunyi, berarti itu kayaknya bakso. Tetapi kalau diskriminasi kita sudah bisa melakukan pembedaan. Kalau bunyinya seperti ini, oh ternyata bakso di Surabaya. Kalau bunyinya gini, hampir sama kan? Tetapi kita sudah bisa membedakan, oh ternyata itu bakso di Solo. Nah, kita melakukan diskriminasi. Itu contohnya paling gampang gitu ya. Kemudian, superstitious behavior. Pernah nggak kalian itu ujian, dan kebetulan kalian menggunakan bolpen biru misalnya. Kalian ujian pakai bolpen biru, kemudian dapat nilai bagus, 80 misalnya. Besoknya kalian ujian lagi menggunakan bolpen yang sama, yang biru juga, kalian tulis dapat 80. Besoknya lagi seperti itu, 80. Kalian akan percaya bahwa akan muncul suatu kepercayaan, kita akan meyakini bahwa kalau kita menggunakan pulpen warna biru ini, maka kita akan sukses. Nah, itu namanya superstitious behavior atau perilaku tahayul. Ya, jadi kita meyakini bahwa penyebab keberhasilan itu karena bolpen, padahal nggak demikian. Nah, itu superstitious behavior. Kemudian, aplikasi dalam modifikasi perilaku. Nah, memang beberapa teknik yang akan kita jelaskan ini, akan kita bahas ini, dikemukakan oleh Skinner. Tetapi dalam pengembangannya, dalam penyempurnaannya, dia juga mendapatkan ide dari pakar-pakar lainnya. Bisa aja dari classical conditioning, bisa juga dari atau ilmuwan lain memodifikasinya dan sebagainya. Yang pertama, flooding. Flooding seperti yang Pak Diki sudah jelaskan kemarin,
bahwa ketika kita ingin mengubah perilaku seseorang, kita langsung membanjiri orang itu dengan suatu stimulus tertentu. Contohnya ini bisa diaplikasikan dalam konteks fobia. Kalau kita fobia terhadap ular misalnya ya udah langsung kita hadapkan pada ular itu langsung. Wow, ya itu memang tingkat kecemasannya akan tinggi banget. Makanya ada sebuah mekanisme relaksasi yang harus dijalani. Jangan serta-merta langsung seperti itu. Memang ada kode etiknya dalam menjalankan voting ini. Akan berbeda dengan desensitisasi sistematis, di mana kita mencoba untuk melakukan perubahan perilaku dengan tahapan-tahapan tertentu. Misalnya kita fobia ular nih, dengan tahap yang akut. Jadi kita akan, pertama, gambarnya dulu. Gambarnya masih cemas, Kak? Masih cemas, relaksasi dulu. Kalau gambar sudah selesai, bisa dilihat, oke, diganti dengan video. Video kan mulai bergerak. Wah, video cemas. Kita netralisir dulu, kita relaksasi dulu. Kalau sudah lewat video, sudah bisa menerima tentang ular tersebut, mulai ganti ke tahap berikutnya sampai pada memegang ular itu sendiri. Kayak gitu. Nah, itu ada desensitisasi sistematis, ada proses sistematis, nggak kayak flooding langsung sekalian jepret gitu ya. Kemudian ada terapi aversi. Nah, terapi aversi ini memang agak related dengan classical conditioning. Jadi kita mengurangi perilaku dengan mengkaitkan atau mengkondisikan perilaku tersebut dengan sesuatu yang nggak menyenangkan. Ya, ini agak ekstrim. Contohnya digunakan dulu, misalnya nih ya. Tapi ini kita aplikasikan sekarang aja. Contohnya setiap kali anak itu seseorang merokok, misalnya ya, dia ngudut kayak gitu, dikasih api gitu, jebret, dikasih korek panas kan, jebret gitu. Setiap kali dia merokok dikasih ini, maka dia akan belajar untuk ternyata dia akan mengkaitkan, mengkorelasikan merokok dengan panas, kayak gitu. Itu terapi aversi. Ini kalau saya pernah baca penelitiannya, misalnya ada orang dengan orientasi seksual yang berbeda, maka setiap kali dia bilang, aku suka sesama jenis, dia akan disetrum. Gitu. Setiap kali dia bilang, aku suka sesama jenis, disetrum. Makanya dia akan belajar bahwa dia tidak boleh seperti itu. Tetapi ini masih perdebatan memang. Masih menjadi perdebatan. Ini salah satu mosi yang pernah kita bikin waktu, bukan kita bikin, waktu itu ada lomba debat, toh. Terus ada mosi seperti ini, apakah terapi aversi ini efektif digunakan untuk para LGBT? Makanya kan masih ada pro dan kontra. Di satu sisi, ya banyak ilmuwan bilang bisa menjadi alternatif untuk menyembuhkan LGBT, tetapi di sisi lain, nah, pertama tidak memanusiakan, yang kedua, LGBT itu masih di question mark, apakah merupakan penyakit atau tidak, meskipun sekarang kan kita bilang bahwa itu bukan penyakit. Gitu ya. Oke, kemudian social skill training, bagaimana membentuk perilaku individu agar supaya dia bisa berdinamika dengan baik di dalam lingkungan sosialnya. Kemudian token ekonomi. Token ekonomi ini gampangannya kayak gini, kayak kalian beli boba kayak gitu. Kemudian setelah kalian beli boba kan akan dapat stiker. Setiap kalian beli 3 dapat 1 stiker. Nah, kalian akan ngumpulin misalnya 10 stiker. Ketika kalian dapat 10 stiker, kalian akan tukarkan dengan barang sesuatu. Dengan suatu. Nah, itu token ekonomi. Oke, rekan-rekan, mungkin itu dulu yang materi tentang B.F. Skinner. Memang kita belum bahas terlalu dalam agar supaya teman-teman juga bisa berdiskusi, teman-teman juga bisa ada pertanyaan, ada sanggahan, ada argumentasi, sehingga proses belajar kita menjadi lebih dinamis, lebih aktif gitu ya. Sama seperti info saya kemarin, jangan lupa untuk menuliskan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada, sehingga kalian itu dalam kelas tinggal proses diskusi, bukan proses mencari-cari pertanyaan lagi. Tetap semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi seperti ini, sehat selalu dan terus berkarya. Baik, kita ketemu di kelas.